Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kuliah metodologi studi Islam. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan teologi, antropologi, dan fenomenologi. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, Tuhan dan utusan Allah, Tuhan dan alam, Tuhan dan segala apa yang didengar dan diberitakan tentang hal yang gaib seperti alam kubur, akhirat maupun lauh mahfuz. Dari teologi kita dapat mengetahui perbedaan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disamakan, misalnya teologi Islam dengan teologi agama-agama lain ya, seperti di dalam tata cara teologi Islam. Di situ tentunya kita akan mengetahui bahwa kehidupan yang berada di dalam dunia ini dengan kehidupan yang berada di alam kubur itu pasti ada. Dan ketika itu dibahas oleh teologi agama yang berbeda, mungkin mereka tidak mempercayai adanya kehidupan di alam barzah. Begitu juga dengan adanya lauh mahfuz dan sebagainya. Oke, di situ sampai di batas teologi kita sudah dapat mengetahui ya bahwa kenapa teologi ini penting, karena kita harus mengetahui apa-apa saja sih bagian yang harus kita ketahui dalam teologi Islam. Nah, selanjutnya kita masuk pada antropologi. Jadi antropologi ini adalah olahan cara pikir manusia. Jadi segala macam yang berhubungan dengan olahan cara pikir, tidak harus berupa sosial tetapi berupa disiplin ilmu lainnya, apakah itu berupa ekonomi, politik, dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan budaya serta yang lainnya. Jadi kalau kita ketahui bahwa antropologi ini adalah ketika kita mengkaitkan dengan cara olahan pikir, maka kita pun akan mengetahui bahwa pada dasarnya prinsipnya itu adalah ketika gue jadi kamu gimana, nah gitu ya. Jadi itu adalah ketika kita kaitkan dengan hal sosial, bahwa kita harus bisa menyayangi orang lain. Tetapi kalau kita kaitkan dengan budaya Islam dengan budaya orang-orang yang di luar Islam, itu tentunya berbeda. Misalnya kalau kita kaitkan dengan cara silaturahmi antara Islam dengan Islam, itu adalah dimulai dengan salam ya, bersalaman antara perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Dan adapun kalau dibolehkan perempuan dengan laki-laki, itu adalah yang masih anak kecil dengan orang besar, atau yang sudah terlalu tua dengan yang muda. Jadi kalau yang sedang-sedang ya, kalau bisa itu memang dihindari, meskipun interaksi antara guru dan mahasiswanya ya, karena sudah sama-sama dewasa. Jadi ada juga dijelaskan anjuran ya, bahwa ketika kita meletakkan jarum di atas kepala kita dengan dicucuk ya, maksudnya dengan berdarah sekalipun, itu lebih baik daripada kita harus bersalaman dengan orang yang tidak muhrim gitu ya. Jadi sebaiknya kita mengetahui bahwa bersalaman pun tidak boleh, apalagi hal-hal yang lainnya. Sementara kalau kita ketahui ya, di daerah lain juga seperti Amerika juga tata caranya juga bersalaman ya, namun salamannya itu tidak dibatasi, bebas. Yang penting salaman antara wanita dan pria itu boleh saja, tidak ada batasan usia. Nah, kalau kita ke Eskimo misalnya, itu tata cara salamnya itu dengan ini berlaga hidung misalnya. Terus kalau kita ke Korea, ke Jepang, itu dengan menundukkan badannya seperti itu ya. Jadi ada perbedaan budaya.
Dan selanjutnya, kalau kita masuk ke kajian fenomenologi, bahwa kita itu belajar dari pengalaman. Nah, jadi pengalaman itu adalah salah satu prinsip dalam fenomenologi. Nah, jadi fenomenologi ini adalah metode pemikiran untuk memperoleh ilmu baru dengan cara kritis. Jadi bukan hanya dikaji dari sisi sosiologi, tapi juga pendidikan. Bahkan ukurannya adalah orang pertama atau sudut pandang pertama. Jadi ketika kita belum mengalami, maka itu belum dimasukkan dalam istilah fenomenologi. Sehingga apa yang kita alami itulah yang disebut dengan fenomenologi. Jadi fenomenologi ini adalah tujuannya untuk memancing aktivitas kita sehingga kita lebih menghargai hidup. Misalnya ada orang yang dia sudah paham ilmu agama tapi dia tidak praktek, sehingga segala hal yang dia ketahui tersebut wajar tidak dia praktekkan karena dia memang belum praktek. Nah, jadi lebih menghargai proses, bahwa ada orang yang memang bisa mempraktekannya karena memang dia sudah mengetahui manfaat dari teori-teori yang sudah dia pelajari. Itu sebabnya saya setiap minggunya selalu buat praktek buat mahasiswa saya ya, bahwa ada orang yang semangat untuk list prakteknya, ada yang tidak, dan itu hanya sebagai tambahan nilai yang tidak saya paksakan, karena sebenarnya itu adalah cara saya untuk bisa menerapkan teori fenomenologi ini gitu. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mempelajari teologi, maka kita pun akan memiliki dasar atau akar ilmu pengetahuan tentang agama. Nah, selanjutnya ketika kita juga memberikan nutrisi pada hati kita dalam mempelajari antropologi, itu sangat mempengaruhi kondisi batin kita ya, karena dalam antropologi itu ketika dia dalam disiplin ilmu psikologi, kita akan mempelajari cara berperilaku. Nah, kalau kita dia kaitkan dengan disiplin ilmu politik, kita akan mengetahui cara berkuasa. Nah, kalau kita misalnya kaitkan dengan ekonomi, maka kita akan mengetahui cara jual beli. Jadi seperti itu ya, cara olahan pikir manusia dari disiplin ilmu apapun. Nah, ketika kita kaitkan dengan fenomenologi, itu sebenarnya ketika kita sudah kaitkan dengan cara kita dalam menerapkan ketaatan dari sisi hakul yakin ya, bahwa kita bukan hanya mampu memiliki argumentasi, tetapi kita juga memiliki pengalaman pribadi. Karena ketika kita sudah pengalaman, maka kita pun akan mudah menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang kita alami. Maka jangan pernah kita menyalahkan takdir, jangan pernah kita merasakan bahwa tingkat kesabaran kita itu jauh lebih besar daripada yang lain sehingga kita wajar mengeluh, tetapi sebenarnya Allah sedang memberikan modal yang sangat besar karena kita mampu mengalami hakul yakin, yaitu mengalami pengalaman yang hampir sama mungkin beratnya dengan nabi-nabi terdahulu. Dan lihatlah, mereka adalah orang-orang yang mampu melewatinya. Maka kita adalah bagian dari cucu Adam, kita pun akan mampu melewatinya apabila kita mampu terus mendekatkan diri pada Allah lewat kajian teologi tadi. Jadi antropologi itu adalah prakteknya di masyarakat, teologi itu adalah hubungan kita dengan Allah, antropologi itu adalah hubungan kita dengan manusia, dan fenomenologi itu adalah hubungan kita dengan Allah dan manusia sekaligus ya, karena pengalaman itu bukan hanya kita dapatkan dari pengalaman kita berinteraksi pada manusia, tetapi pengalaman ketika kita berinteraksi dengan Allah. Jadi kita nggak bisa hanya berinteraksi dengan manusia, tetapi berinteraksi pada Allah itu sudah jelas akan membuat kita merasakan kenyamanan. Ya, bayangkan aja ya ketika kita misalnya dibela oleh
siapapun itu wajar-wajar saja ya, karena mungkin ada kaitan keluarga, teman. Nah, ketika kita dibela oleh Allah, disitulah sebenarnya kita karena sudah mampu berinteraksi pada Allah. Jadi kalau kita melihat ya bahwa banyaknya orang-orang yang memiliki kelebihan belum tentu dibela oleh Allah gitu ya, karena ternyata dia tidak merasakan kebahagiaan atas kelebihannya itu. Tetapi ada juga yang dia sederhana saja tetapi dia bisa bahagia. Kenapa? Karena dia dibela oleh Allah, dia diberikan ketenangan oleh Allah, karena janji Allah adalah wahai orang-orang yang beriman, bahwa mendekatlah pada Tuhanmu karena itulah yang membuatmu tenang gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang dia tidak mau dekat sama Allah, dia hanya mau dekat dengan duniawi saja. Akhirnya ketika dia sudah mendapatkan hal duniawi, kosong jiwanya dan dia pun sudah bisa meraih segalanya, akhirnya bunuh diri gitu ya. Banyak ya kita lihat orang-orang yang seperti itu. Maka sebenarnya itu yang patut kita isi adalah pondasinya itu adalah interaksi kita dengan Allah. Ketika pondasinya sudah kuat, maka selanjutnya duniawi itu ibaratnya hanya sebuah semen yang memperindah kita untuk bisa bahagia. Jadi akarnya itu adalah di dalam diri kita. Ketika kita sudah mampu dekat dengan Allah. Jadi dekatnya itu sebenarnya nggak harus membuat kita terlalu mengasingkan dunia juga ya. Jadi berusahalah untuk meminta izin pada Allah, berusahalah untuk mengetahui hal-hal yang membuat Allah marah dan sebagainya. Terutama adalah sediakan waktu untuk bisa berduaan dengan Allah. Jadi kalau kita bisa menyediakan waktu untuk dunia, kita juga bisa menyediakan waktu untuk Allah. Ada orang yang biasanya itu dia hanya menyediakan waktu beberapa menit saja gitu ya. Ya kalau bisa ditambah gitu. Ketika kita semangat untuk menemui orang yang kita cintai, apalagi orang yang sangat mencintai kita, yang sudah memberikan segalanya untuk kita, tentu kita pun harus membalasnya dengan betah berlama-lama dengannya gitu ya. Caranya ya banyak, bisa dengan zikir, bisa dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Kenapa saya selalu ingatkan hal ini? Karena banyak orang yang remeh gitu ya. Dia pengen segala sesuatunya itu mudah, tetapi untuk mendekati Allah itu dia rasanya tidak maksimal gitu. Dia hanya mendekati orang-orang yang dia anggap mampu membantunya, padahal tanpa izin Allah tidak akan dapat membantunya, bahkan mungkin saja itu akan menyesatkannya, karena akal kita berbeda dengan apa yang Allah ketahui. Apa yang kita sukai belum tentu disukai oleh Allah, dan apa yang dibenci oleh kita belum tentu dibenci oleh Allah. Untuk itu teruslah kita berdialog, berinteraksi pada Allah sehingga kita dapat merasakan fenomenologinya, bahwa hubungan kita dengan Allah itu sangat membantu urusan kita, sangat memudahkan hidup kita. Bahkan ketika dalam hal sulit sekalipun kita akan tetap merasakan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh uang, tidak dapat dibeli oleh harta, dan tidak dapat dibeli oleh apapun. Hidup kita ini untuk apa kalau tidak untuk tenang, kalau tidak untuk bahagia? Karena dalam jiwa yang sehat ada fisik yang kuat. Setidaknya ketika kita sudah merasakan ketenangan, kita tidak akan stres lagi. Kita akan bisa semangat dalam melaksanakan impian-impian kita. Itulah yang paling terpenting, karena pada dasarnya Allah menguji kita itu bukan karena kita itu adalah sosok yang pantas untuk dihukum. Bisa jadi karena Allah kangen, Allah pengen tahu gimana sih cara kita menyayangi Allah ketika kita lagi dalam keadaan terpuruk, ketika kita lagi dalam keadaan bahagia. Apakah ada rasa yang berbeda, atau semakin dekat, atau
biasa saja gitu, karena berbeda-beda orang dalam menyikapi masalah. Ada yang ketika ada masalah dia makin jauh sama Allah, akhirnya dia pun melakukan hal-hal duniawi yang dia anggap itu adalah bagian dari hal yang bisa membuat dia bahagia. Misalnya dia walaupun mencelakai orang lain, tetapi menganggap bahwa itulah yang bisa membuat dia bahagia. Tetapi ada juga yang membuat dia semakin dekat dengan Allah. Misalnya dia menebus hal-hal yang pernah dia lakukan dahulu dengan sholat taubat, dengan sedekah, akhirnya dia pun merasakan peningkatan ibadah. Dan ada juga yang biasa aja gitu ya, dia ibadahnya ketika ada masalah dengan tidak sama saja gitu. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang mana? Usahakan kita ketika ada masalah semakin meningkat ya ibadahnya, karena itu tandanya Allah sedang pengen membuat kita itu merasakan pengalaman beribadah. Jadi kita nggak hanya tahu teori. Sabar adalah ketika kita mampu menahan diri. Nah, menahan diri dari tingkat yang seperti apa gitu ya. Kalau kita ketahui tingkat sabarnya para nabi itu sudah mengenai fisik ya, ada yang sakit sampai 18 tahun, ada yang mengenai fisik sampai dia harus dibakar, ada yang mengenai fisik sampai dia harus masuk dalam perut ikan. Nah, yang masuk ke dalam fisik kita itu dari sisi apa sih? Ada yang nggak selera makan gitu, nggak bisa tidur gitu ya, itu masih kecil gitu ya. Maka tetaplah kita bersyukur, karena ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Demikianlah, semoga kita dapat mengetahui pentingnya mempelajari metodologi studi Islam ini, sehingga kita dapat berpikir dan memiliki wawasan luas tentang ilmu agama Islam, bahwa kita juga mendukung atau harus praktek dari sisi antropologi, fenomenologi. Jadi teologinya itu kita juga harus pelajari, sehingga kita hanya menerapkan teori Islam. Demikianlah materi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.